Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11. Perkenalkan, saya Maulida Naila Rahmadani, absen 16 sebagai pewawancara. Perkenalkan, saya Melinda Firdasari, absen 17 sebagai pewawancara. Saya Alexander Rasidito, absen nomor 3 sebagai kameramen. Dan saya Rizaldi Julian, absen 29 sebagai editor. Terima kasih. Mbak, mau kemana Mbak? Oh ini, kita lagi mau ke kampus Expo Semanka. Hari ini Semanka mengadakan kampus Expo yang bertepatan di Perth. Nah yuk, bagaimana caranya? Ayo! Tentang mata kuliah ini, mata kuliah apa saja yang ada di kampus ini? Apakah ada praktik atau case study tertentu yang dilakukan? Ada, kalau untuk mata kuliah itu tergantung prodi ya, tiap prodi kan berbeda. Kalau untuk praktik itu juga ada kayak teknik informatika itu ada praktiknya. Pokoknya yang kayak teknik pasti ada praktiknya. Nah, untuk beasiswanya, apakah ada beasiswa yang ditawarkan selama menjadi mahasiswa? Kalau menjadi mahasiswa atau pas baru datang? Pas menjadi mahasiswa. Pas jadi mahasiswa itu ada beasiswa Mitra, terus ada beasiswa unggulan Kemendikbud kayak gitu. Kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di beasiswa USM Asia ini. Oke, siap. Kalau untuk pendaftarannya itu hal-hal yang diperlukan itu apa aja? Pertama, kayak data diri kalian, terus juga rapor. Rapornya juga ada batasannya kan, ada minimalnya berapa jam. Ini juga ada batasannya kan juga ada. Kalau untuk jalur itu ada jalur khususnya atau gimana? Ini apa pendaftaran? Iya. Pendaftaran itu ada dua, mandiri sama beasiswa. Kalau mandiri Yang perlu disiapkan itu apa aja? itu bakal berkas data diri kalian, terus juga rapor, nilai kalian. Kalau untuk beasiswa mungkin ada ya minimal apa nilainya untuk beasiswa. Ya. Terima kasih. Ya. Sedikit untuk tentang mata kuliah. Mata kuliah apa saja yang ada di kampus ini? Apakah ada praktik atau case study tertentu yang dilakukan? Mata kuliah. Wow, kalau mata kuliah itu tergantung dari masing-masing program studi teman-teman. iya. Jadi itu saya tidak bisa menyebutkan karena itu masing-masing kebijakan program studi. Jadi kita itu punya 31 program studi dan 10 fakultas yang ada di SU. Baik. Untuk beasiswa, apakah ada beasiswa yang ditawarkan selama menjadi mahasiswa? Oke, untuk teman-teman, untuk beasiswa masuk kita ada banyak. Ada beasiswa prestasi akademik, olahraga, kemudian auditosi, KIP, anak guru. Itu teman-teman bisa akses semua beasiswa itu hanya dengan nilai rapot kelas 10 dan 11 semester 1, 2, 3, dan 4. Total keseluruhannya 75. Itu teman-teman udah langsung masuk ke SU tanpa tes. Baik. Coba Nah, Kak, kalau untuk pendaftarannya itu yang perlu dipersiapkan apa aja? Oke, tadi yang sudah saya sampaikan, untuk persiapan pendaftarannya hanya dengan nilai rapot aja keseluruhan nilai dari kelas 10 dan 11 semester 1, 2, 3, dan 4 total rata-rata 75 nanti teman-teman sudah bisa
perpustakaan kafe, ada kantin, dan masih banyak lagi, ada musolanya, dan kita punya fasilitas pusat karir. Jadi nanti teman-teman, kita sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia. Ada BCA, Danamon, Sinarmas, Mayapada, Mas Pion, kemudian Nayati, kemudian perusahaan pelayaran dari PT Spil, Salam Pasifik Indonesia, kayak gitu. Itu sudah banyak banget, dan itu membantu karirnya teman-teman nanti. Ini pertanyaan terakhir Kak, kalau boleh tahu jurusan yang paling diminati itu apa ya? Oke, jurusan yang paling diminati kita ada di komunikasi, manajemen, akuntansi, kemudian ada di ilmu komunikasi, psikologi, kemudian teknologi pertanian, kedokteran. Terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya. Boleh minta brosur ya Kak? Boleh, ini silakan. Tentang mata kuliahnya, untuk mata kuliah apa saja yang ada di kampus ini? Oh, kalau kita macam-macam Kak. Ada 13 program studi. Yang S1 ini ada ilmu hukum, sastra Inggris, teknik informatika, sistem informasi, teknik industri, manajemen, sama akuntansi Kak. Tuh. Oh iya, baik. Untuk beasiswanya sendiri, apakah ada beasiswa yang ditawarkan selama Kalau menjadi dari kita mahasiswa? macam-macam, dari anak guru, terus juga dari nilai rapot minimal itu 80 dari semester 1 sampai semester 4. Terus juga dari prestasi diri sendiri kayak piagam gitu Kak. Oh ya, terus nanti bisa masuk ke Unisba. Ya, itu beasiswa dari kita. Kalau untuk pendaftarannya yang perlu dipersiapkan apa aja Kak? Oke, kita bantu jawab ya Kak ya. Oh, iya, boleh. Yang dipersiapkan adalah kamu tinggal masuk aja ke website kita, masuk di pmb.unisbank.ac.id, dan nanti di situ kamu tinggal isi dulu aja sesuai dengan apa yang dibutuhkan di situ. Kemudian nanti paling kayak nilai raport, kemudian data diri, paling dipersiapkan itu aja sih. Kalau untuk organisasi itu apa aja Kak yang ada di sana? Oke, kalau organisasi banyak banget. Ada dari tingkat mahasiswa itu, dari BEM, kemudian dari kayak HMPS ataupun kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler yang di sekolah ya. Mungkin kalau kalian kan lebih familiarnya itu juga ada di kampus. Terakhir nih Kak, Boleh. kalau boleh tahu jurusan yang paling diminati itu apa ya? Oke, tadi yang sebelum disebutkan Kak Ade, itu hampir semua jurusan kita itu difavoritkan Kak. Jadi nggak usah ragu buat kuliah di Unisba. Terima kasih Kakak telah meluangkan waktunya. Sukses buat kalian. Yeah. Permisi Kak, izin untuk bertanya tentang mata kuliah. Mata kuliah apa saja yang ada di kampus ini? Apakah ada praktik atau case study tertentu yang dilakukan? Kalau mata kuliahnya itu banyak banget ya, per jurusan itu bisa sampai 10 atau 8, tergantung dari kalian itu ngambilnya berapa banyak. Tapi ada maksimal, ada minimum SKS-nya, jadi Kak harus memenuhi SKS dasar. Oh iya, 15 SKS. Untuk beasiswanya sendiri, apakah ada beasiswa yang ditawarkan selama menjadi mahasiswa? Kalau beasiswa kita ada banyak, salah satunya ada beasiswa UNTAK 1, ada Tunas Bangsa, ada KIPK. Oh baik Kak. Izin bertanya Kak, kalau untuk pendaftarannya itu apa aja yang perlu dipersiapkan? Kalau pendaftaran itu tergantung kalian itu maunya milihnya di pendaftaran yang apa. Kan ada beasiswa, ada prestasi, ada nilai ada ujian mandiri. Jadi kalau misalkan kalian daftarnya lewat jalurnya beasiswa, tinggal melengkapi persyaratan beasiswanya aja. Kayak kalau KIPK ya nanti memfotokopi kartu KIPK-nya gitu. Kalau untuk organisasi atau klub itu yang ada di Universitas 17 Agustus apa aja Kak? Kalau organisasi di kita itu namanya Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Tapi kalau ekstranya itu namanya UKM, unit kemahasiswaan. Kalau UKM-nya itu ada sekitar 14. Kalau Ormawanya itu ada Ormawa Univ sama Ormawa Fakultas. Di kita itu ada BEM sama Senat. Kalau Senat itu kayak MPK, kalau BEM itu kayak OSIS-nya SMA. Nah gitu. Kalau boleh tahu kakaknya ikut organisasi apa? Aku
Ormawanya ikut senat univ sama BEM fakultas, terus ikut garis musik juga, terus ikut paduan suara di kampus. Wah gitu ya. Kalau boleh tahu bagaimana cara kakak mengelola waktu antara kegiatan akademik sama klub itu? Kalau menurut aku kalau mengelolanya itu kan biasanya tergantung dari prioritas. Kalau misalkan ada organisasi yang bertabrakan itu aku pilih sesuai skala prioritasnya. Jadi kalau misalkan emang keberadaan aku di situ emang benar-benar diperlukan, aku bakal milih yang di situ. Karena kalau misalkan yang lain bisa kayak diwakilkan temen aku, biar aku minta tolong kayak tolongin wakilin aku dulu ya, soalnya aku mau ini, dan misalnya akunya jadi BPH atau badan pengurus harian. Berarti aku milih yang jadi BPH itu karena kan skala prioritasnya lebih dipentingkan. Penting semua, cuman kan ada skala prioritasnya. Baik kak, terima kasih atas terima kasih kak sudah meluangkan waktunya. Kegiatan Jalan nyenet.